Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2017, Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Narendra Modi dalam Kebijakan Pencabutan Otonomi Kashmir tahun 2019. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu Kashmir merupakan wilayah yang dipersengketakan oleh India dan Pakistan sejak tahun 1947. Setelah melewati 3 perang antara kedua negara bersepakat untuk membagi wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan dan yang dikuasai oleh India. Kemudian India pada tahun 1950 memberikan otonomi khusus untuk Kashmir melalui artikel 370. Namun pada tahun 2014 ketika Narendra Modi mulai menjabat sebagai Perdana Menteri India, ia mulai mewacanakan untuk kebijakan pencabutan otonomi Kashmir. Kemudian pada 5 Agustus 2019 otonomi Kashmir resmi dicabut oleh pemerintah India. Kemudian Narendra Modi sebagai pemimpin memainkan peran dominan dan penting dengan pendekatan yang menarik untuk diteliti. Pertama, arah kebijakan India yang berlawanan dengan pendahulunya terkait Kashmir, di mana dua Perdana Menteri sebelumnya lebih cenderung untuk mencari solusi damai terkait Kashmir dengan mengadakan dialog resolusi dengan Pakistan maupun pihak-pihak di Kashmir. Namun Narendra Modi selalu menolak hal tersebut. Kedua, yaitu penolakan masukan terhadap status Kashmir dan kecapan negara tetangga seperti Tiongkok dan Pakistan yang dapat memunculkan ketidakstabilan keamanan. Kedua hal tersebut dikesampingkan oleh Narendra Modi dalam kebijakan ini. Dan yang ketiga yaitu alasan terkait pembangunan di Kashmir yang dikemukakan oleh Narendra Modi hanya bertolak belakang dengan situasi di Kashmir setelah pencabutan otonomi Kashmir, di mana setelah 5 bulan pencabutan otonomi Kashmir mengalami kerugian ekonomi lebih dari 2,4 miliar US dollar dan kemudian terjadinya penguncian wilayah yang besar-besaran di Kashmir. Adapun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab yaitu bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan Narendra Modi yang melatar belakangi kebijakan India mengenai pencabutan otonomi Kashmir. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan pengaruh gaya kepemimpinan Narendra Modi dalam kebijakan pencabutan otonomi Kashmir tahun 2019. Manfaat penelitian itu yang pertama, secara akademis, penelitian ini menambah khazanah analisis individu dalam kebijakan luar negeri pada studi hubungan internasional. Yang kedua itu secara praksis, penelitian ini bermanfaat menambah referensi kepustakaan terkait kebijakan luar negeri India. Kemudian adapun studi kepustakaan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut. Adapun kerangka konseptual yang penulis gunakan yang pertama yaitu kebijakan luar negeri yang kemudian dikerucutkan lagi kepada analisis individu dan dikerucutkan kepada analisis gaya kepemimpinan. Kemudian kerangka konseptual kedua yang penulis gunakan yaitu predominant leaders yang dijelaskan oleh Margaret Herman. Menurut Herman terdapat 2 tipe umum gaya kepemimpinan seorang individu, yaitu yang pertama goal driven atau mereka yang didorong oleh tujuan dan prinsip-prinsip mereka. Yang kedua itu contextually responsive, mereka yang peka terhadap konteks politik yang ada. Dalam menganalisis gaya kepemimpinan ini, Margaret Herman memberikan 3 variabel analisis, yaitu yang pertama reaction to political constraints, yaitu bagaimana reaksi seorang pemimpin terhadap hambatan politiknya baik secara domestik maupun internasional. Yang kedua yaitu openness to information atau keterbukaan terhadap informasi, di mana apakah seorang pemimpin itu terbuka terhadap informasi ataupun tertutup. Kemudian yaitu motivation for action, yaitu motivasinya dalam bertindak, apakah dia bertindak berdasarkan masalah atau internal, yaitu tujuan-tujuan dan prinsip mereka, atau bertindak berdasarkan relasi dengan pihak lain. Kemudian setelah analisis 3 variabel tersebut akan didapatkan beberapa gaya kepemimpinan seperti yang ada di tabel berikut ini. Kita lanjut ke metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif analitis. Unit analisis penelitian ini kepemimpinan Narendra Modi dan unit eksplanasinya status Kashmir. Batasan penelitian ini dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Adapun teknik pengumpulan data dengan studi atau penelitian kepustakaan. Tingkatan analisis penelitian ini yaitu individu, yaitu Narendra Modi. Adapun teknik analisis datanya itu menggunakan teknik analisis isi kualitatif melalui analisis terhadap komunikasi seperti buku teks, lagu, novel, dan lainnya, dan komunikasi lainnya yang dapat dianalisis. Kemudian adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut. Baik, bab 2 yaitu arti penting otonomi khusus bagi Kashmir. Pertama-tama kita akan membahas mengenai sejarah dan dinamika konflik Kashmir. Kashmir dahulunya dikuasai oleh penguasa Sikh yang kemudian terjadi perang antara penguasa Sikh dan Inggris pada tahun 1846. Inggris menjual Kashmir dan penduduknya kepada panglima perang Hindu yang kemudian disebut sebagai Maharaja dalam perjanjian Amritsar sebanyak 1 crore atau 10 juta rupiah. Setelah kemerdekaan India dan Pakistan tahun 1947, sebanyak 562 dari 565 negara pangeran telah menentukan nasibnya untuk bergabung kepada India atau Pakistan. Namun terdapat 3 negara yang belum menentukan nasibnya, yaitu Hyderabad, Junagadh, dan Kashmir. Hyderabad dan Junagadh saat itu memiliki populasi mayoritas beragama Hindu dengan pemimpin Islam. Namun kedua kerajaan ini bergabung ke India melalui jalan invasi dan referendum. Namun permasalahan berbeda terjadi di Kashmir, di mana mayoritas populasi Kashmir beragama Islam dan dipimpin oleh penguasa Hindu. Dan Kashmir terletak di tengah-tengah antara India dan Pakistan, yang menjadikan kedua negara berdebat apakah Kashmir harus bergabung kepada India ataupun Pakistan. Kemudian pada Oktober tahun 1947 terjadi serangan dari orang-orang suku Pakistan menuju Srinagar, ibu kota Kashmir. Namun di sini Maharaja Rising meminta bantuan kepada militer India untuk melawan orang-orang tersebut. Pemerintah India memberikan syarat jika dalam bantuan tersebut Kashmir harus mengirimkan surat aksesi atas referensi rakyat Kashmir. Namun pada September tahun 1947 Maharaja Rising mengirim surat aksesi kepada pemerintah India tanpa persetujuan dari rakyat Kashmir. Hal tersebut yang menjadi titik awal perselisihan antara Pakistan dan India, di mana Pakistan mempertanyakan keabsahan instrumen aksesi tersebut. Kemudian kedua negara terlibat perang sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1947 sampai 1949 yang diakhiri dengan resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB. Kemudian pada tahun 1965 yang dimediasi oleh Uni Soviet dalam perjanjian Tashkent. Kemudian pada tahun 1971 di mana kedua negara bersepakat berdamai melalui perjanjian Simla, yang kemudian Pakistan kehilangan
wilayah Pakistan Timur menjadi Bangladesh. Kemudian pada tahun 1962, India dan Cina atau Tiongkok juga terlibat perang di Aksai Chin pada tahun 1962. India pada saat itu kalah perang dari Tiongkok. Kemudian pada tahun 1963, Pakistan menyerahkan sebagian wilayah Kashmir pada jalur Trans-Karakoram di utara Kashmir kepada Tiongkok, di mana penyerahan ini sampai saat ini ditentang oleh India. Kemudian kita masuk kepada sejarah pembentukan otonomi Kashmir. Setelah aksesi Kashmir terhadap India, pengaruh dari Maharaja Hari Singh melemah di Kashmir, di mana ia hanya menjadi simbolis kekuasaan di sana. Secara politik dan pemerintahan Kashmir dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Kemudian pada bulan Mei sampai bulan Oktober tahun 1949 terjadi negosiasi antara Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dan kolega beserta Perdana Menteri Kashmir saat itu Syekh Abdullah dan kolega menyepakati otonomi Kashmir melalui artikel 370, di mana Kashmir berhak membuat hukumnya sendiri melalui konstitusinya kecuali kebijakan pertahanan, luar negeri, dan komunikasi, serta memiliki bahasa dan bendera sendiri. Artikel ini pertama kali diundangkan pada tanggal 26 Januari tahun 1950. Kemudian terjadinya kesepakatan Presiden Act tahun 1954, di mana keputusan Presiden India dapat mengubah atau memodifikasi isi artikel tersebut berdasarkan rekomendasi dari Konstitusi Jammu dan Kashmir. Kemudian terdapatnya kesepakatan Kashmir Accord pada tahun 1975 yang sedikit mengikis otonomi Kashmir itu sendiri. Kemudian dilanjutkan pada pembahasan dampak kebijakan pencabutan otonomi Kashmir tahun 2019. Yang pertama itu dinamika pencabutan otonomi Kashmir. Pencabutan otonomi Kashmir tidak akan berhasil tanpa adanya penggantian Chief Minister Kashmir saat itu, yaitu Mehbooba Mufti digantikan dengan Gubernur Satyapal Malik dari politisi BJP atas rekomendasi Narendra Modi terhadap kepada Menteri Dalam Negeri saat itu, yaitu Amit Shah. Kemudian Gubernur Malik memberhentikan sebanyak 83 anggota Parlemen Kashmir, kemudian merekomendasikan untuk pencabutan otonomi Kashmir kepada pemerintah pusat. Kemudian keputusan ini juga merupakan keputusan inkonstitusional, di mana saat pembahasan draft RUU pencabutan otonomi Kashmir, salinan draft hanya diberikan 5 menit sebelum pembahasan mengenai pencabutan otonomi Kashmir. Seharusnya draft salinan tersebut harus diberikan kepada seluruh anggota Parlemen India 2 hari sebelum pembahasan. Kemudian pada saat pencabutan otonomi Kashmir, puluhan ribu pasukan keamanan India dikerahkan oleh pemerintah pusat ke wilayah Kashmir. Kemudian adapun dampak terhadap pencabutan otonomi Kashmir terhadap domestik maupun internasional. Pertama, setelah pencabutan tersebut, Kashmir mengalami kerugian ekonomi lebih dari 2,4 miliar US dollar. Kemudian adanya kontrol lebih New Delhi di Kashmir, di mana hampir seluruh undang-undang di Kashmir dihapuskan dan diterapkan undang-undang pusat ke Kashmir. Kemudian pemimpin politik di Kashmir dari kelompok unionis yang menginginkan Kashmir tetap bergabung dengan India di bawah artikel 370 berkemungkinan bergabung dengan pihak separatis yang menginginkan kemerdekaan di Kashmir. Kemudian terjadinya lockdown di Kashmir secara besar-besaran, di mana 5 bulan di awal yaitu internet di Kashmir tidak dapat diakses sama sekali. Hingga saat ini internet di Kashmir hanya sebatas 2G. Kemudian terjadinya gelombang protes di Kashmir yang menyuruhkan kemerdekaan. Kemudian kebijakan ini memperburuk hubungan India dan Pakistan, menghambat perdamaian serta kesejahteraan dan pembangunan di SARC, di mana sampai saat ini KTT SARC dari tahun 2016 belum terlaksana. Kemudian kebijakan ini juga memperburuk hubungan di perbatasan dengan Tiongkok. Untuk memahami karakteristik yang dimiliki oleh Narendra Modi yang berkorelasi kepada gaya kepemimpinannya, penulis akan menjelaskan mengenai profil Narendra Modi dan kebijakan India terkait Kashmir. Narendra Modi sendiri lahir di Fatnagar, distrik Mehsana, Gujarat, dari keluarga sederhana, di mana ayahnya merupakan seorang penjual teh asongan. Pada saat kecil, Narendra Modi juga ikut membantu ayahnya untuk berjualan teh asongan di stasiun Fatnagar. Kemudian pada usia 8 tahun, Narendra Modi telah bergabung kepada sebuah organisasi Hindu sayap kanan, yaitu Rastriya Swayamsevak Sangh atau RSS, yang merupakan induk dari partai BJP atau Bharatiya Janata Party. Kemudian ia juga tergabung dengan National Cadet Corps atau NCC, yang menurutnya turut membantu rasa nasionalisme dan patriotismenya. Kemudian Narendra Modi kecil juga dikenal sebagai anak yang pemberani dan ahli dalam berorasi. Kemudian saat remaja, ia pernah menikah dengan Jasonda Bern. Kemudian pernikahan itu hanya sebatas seremonial. Karena menolak pernikahan tersebut, Narendra Modi melakukan perjalanan spiritual ke kawasan pegunungan Himalaya selama 2 tahun. Kemudian Narendra Modi juga aktif di organisasi RSS, di mana pada usia 21 tahun dia dilantik sebagai propagandis RSS atau Pacaraks. Ia juga aktif di partai BJP hingga menjadi anggota resmi pada tahun 1987. Narendra Modi juga terlibat beberapa kerusuhan antaragama di India. Salah satunya ia berpartisipasi dalam gerakan untuk menghancurkan Masjid Babri pada tahun 1992. Kemudian Narendra Modi juga diangkat sebagai Chief Minister sementara Gujarat menggantikan Kesubhai Patel pada Oktober 2001, di mana Patel dianggap gagal memitigasi bencana yang terjadi di Gujarat dan terjadinya korupsi yang masif di pemerintahan Kesubhai Patel. Namun pemerintahan awalnya di Gujarat ini dinodai dengan kerusuhan Gujarat tahun 2002, di mana terjadi kerusuhan besar antara umat Hindu dan umat Islam di sana. Lebih dari 2.000 umat Islam meninggal dunia pada kerusuhan tersebut. Kemudian Narendra Modi juga diduga sebagai dalang kerusuhan Gujarat pada tahun 2002, di mana ia membiarkan kerusuhan terjadi begitu saja. Walaupun Special Investigation Team atau SIT yang dibentuk pada tahun 2008 oleh Mahkamah Agung India menyatakan tidak cukup bukti untuk mempidanakan seorang Narendra Modi. Ia juga dikenal sebagai seorang yang berorientasi terhadap pembangunan, di mana ia menginisiasi terjadinya Vibrant Gujarat Summit yang terjadi pada tahun 2003 yang masih berlangsung hingga sekarang, di mana ia ingin menarik para investor untuk berinvestasi di Gujarat. Selanjutnya, penulis akan memberikan komparasi arah kebijakan India terhadap Kashmir di 3 masa pemerintahan Perdana Menteri Vajpayee, Manmohan Singh, hingga Narendra Modi, yang dapat dilihat di tabel di bawah ini. Kemudian dapat disimpulkan bahwa India di bawah pemerintahan Narendra Modi lebih condong untuk melakukan kebijakan yang represif dan keras terhadap Kashmir dan Pakistan dibandingkan 2 pendahulunya yang cenderung untuk mencari jalan perdamaian dan resolusi dialog dalam permasalahan Kashmir.
Selanjutnya yaitu bab mengenai analisis pengaruh gaya kepemimpinan Narendra Modi dalam kebijakan pencabutan otonomi Kashmir tahun 2019. Yang pertama yaitu reaksi Narendra Modi terhadap hambatan politik dalam kebijakan pencabutan otonomi Kashmir. Secara umum Narendra Modi dalam aspek ini menentang hambatan politik yang ada. Yang pertama yaitu ia menggantikan Mehbooba Mufti sebagai minister di Kashmir tahun 2018, di mana Mehbooba Mufti merupakan hambatan utama di Kashmir, mengingat Mehbooba Mufti merupakan seorang pemimpin yang sangat Kashmir sentris. Ia juga sangat lantang dalam menyuarakan bahwa artikel 370 tidak dapat diganggu-gugat sama sekali. Kemudian Mehbooba Mufti juga menyarankan untuk melakukan resolusi dialog terkait permasalahan Kashmir dengan kelompok separatis seperti Hurriyat Conference dan pihak Pakistan. Kemudian Narendra Modi sebelum pencabutan otonomi Kashmir melakukan pemenjaraan terhadap ribuan tokoh politik di Kashmir dan serta dua chief minister sebelumnya termasuk Mehbooba Mufti dan Omar Abdullah. Mehbooba Mufti dan Omar Abdullah dianggap sebagai hambatan bagi Narendra Modi dalam kebijakan ini karena kedua pemimpin politik tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar di Kashmir dan dapat memunculkan gejolak dalam melawan pemerintah India. Kemudian Narendra Modi juga cenderung untuk menggunakan kekuatan keamanan dalam meredam gejolak tuntutan di Kashmir. Misalnya pada tahun 2016 terjadi pembunuhan terhadap seorang pemuda pejuang kemerdekaan yaitu Burhan Muzaffar Wani, di mana setelah kejadian tersebut terjadi bentrokan besar antara pasukan India dan penduduk Kashmir yang menyebabkan lebih dari 120 penduduk Kashmir meninggal dunia saat itu. Kemudian dalam aspek internasional Narendra Modi juga lebih cenderung menentang hambatan politik internasional, di mana terdapat kecaman keras beberapa negara seperti Tiongkok, Pakistan, Turki, dan Malaysia, di mana ia sebaliknya melakukan kecaman balik terhadap negara-negara tersebut dibandingkan untuk mengadakan pembicaraan terkait permasalahan ini. Kemudian aspek keterbukaan Narendra Modi terhadap informasi dalam kebijakan pencabutan otonomi Kashmir. Pertama, ia mengesampingkan aspirasi rakyat Kashmir terhadap masa depan Kashmir itu sendiri. Kemudian ia melakukan penolakan terhadap aspirasi untuk mempertahankan artikel 370. Menurutnya masyarakat Kashmir lah menginginkan untuk pencabutan otonomi Kashmir dikarenakan itu dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan oleh Observer Research Foundation pada tahun 2018 mengemukakan bahwa mayoritas rakyat Kashmir menginginkan artikel 370 untuk bertahan seperti itu. Namun hanya sebanyak 11,60% masyarakat Kashmir menginginkan artikel 370 untuk dicabut. Kemudian Narendra Modi juga melakukan pengabaian terhadap pelanggaran HAM di Kashmir, yaitu pada kampanye tahun 2019 Narendra Modi secara pribadi menyerang manifesto Partai Kongres yang menggarisbawahi pelanggaran HAM yang terjadi di Kashmir oleh pasukan India di bawah Undang-Undang AFSPA. Kemudian menurut Narendra Modi, Undang-Undang AFSPA tersebut merupakan undang-undang yang berguna untuk melindungi pasukan keamanan India itu sendiri. Kemudian ia juga melakukan pengabaian yang melakukan penolakan terhadap status Kashmir sebagai hal yang tidak dapat diganggu, seperti pernyataan Ram Jethmalani, seorang ahli pakar hukum India yang juga merupakan pendukungnya pada tahun 2014, mengatakan bahwa artikel 370 merupakan hal yang tidak dapat diganggu sama sekali karena artikel tersebut merupakan dasar dari pembentukan konstitusi India. Namun menurut Narendra Modi, artikel 370 banyak orang berpikir bahwa hal tersebut tidak dapat diganggu karena artikel 370 telah dibiarkan begitu saja selama beberapa dekade ini. Masuk ke 4.3 yaitu motivasi Narendra Modi dalam kebijakan pencabutan otonomi Kashmir. Yang pertama yaitu peran ideologi Hindu nasionalisme Narendra Modi dalam usaha untuk mengubah demografi di Kashmir. Jauh sebelum dia menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014, ia telah berusaha untuk engage terhadap pandit Hindu di Kashmir, pandit Hindu Kashmir yang keluar dari Kashmir pada tahun 1990-an. Dia menjanjikan untuk relokasi pemukiman pandit Hindu di Kashmir. Kemudian pada tahun 2015 pemerintahan Narendra Modi memunculkan wacana untuk memindahkan sebanyak 300 hingga 500 ribu pandit Hindu yang ke Kashmir dan untuk menciptakan daerah pemilihan Hindu di sana. Kemudian Narendra Modi juga berfokus pada permasalahan keamanan dan pembangunan di Kashmir untuk menarik investasi di Kashmir. Seperti yang kita ketahui, Narendra Modi merupakan dicirikan sebagai seorang pemimpin yang kuat dan berani. Jadi ia ingin menciptakan keamanan di sana, di mana ia menganggap di Kashmir merupakan daerah atau wilayah yang banyak terjadi instabilitas. Seorang yang berorientasi terhadap pembangunan seperti yang dilakukannya pada saat ia menjabat sebagai Chief Minister di Gujarat. Setelah pencabutan otonomi Kashmir, Narendra Modi dan pemerintahan Jammu dan Kashmir yang baru kemudian menandatangani 150 perjanjian kesepakatan dengan para investor yang bernilai sebanyak 1,8 juta US dollar. Modi juga membuka 324 kesempatan investasi di Kashmir dan meyakinkan perusahaan-perusahaan minyak dan gas untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Kashmir. Adapun kesimpulannya dapat dilihat di tabel berikut ini. Narendra Modi dalam kebijakan ini memiliki gaya kepemimpinan yang pertama yaitu Crusader atau tentara salib. Ia cenderung untuk bersikap memaksakan penggunaan kekuatan dan kekuasaan yang ia miliki tanpa menaruh perhatian lebih dalam konsekuensi-konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut. Kemudian ekspansionis, yaitu pemimpin yang berfokus pada perluasan kekuasaan dan kekuatannya. Melalui pencabutan otonomi Kashmir, dapat dilihat bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk memperluas legitimasi atas dasar integrasi Kashmir sebagai wilayah integral India dan atas kontrol penuh dari pemerintah pusat agar undang-undang pusat dapat diterapkan langsung di Kashmir. Kemudian dia juga merupakan pemimpin yang didorong oleh tujuan, memiliki tujuan dan prinsip sendiri terkait kebijakan otonomi Kashmir dan tidak peka terhadap konteks politik dalam permasalahan Kashmir. Tujuan-tujuannya yaitu seperti yang ingin ia capai dari kebijakan tersebut, seperti pemberantasan militansi dan pembangunan. Prinsip-prinsip Narendra Modi dalam kebijakan ini lebih dari aspek ideologi dan rasa nasionalisme. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu kebijakan ini bisa dilihat dari kajian lain seperti keamanan dan sekuritisasi, di mana pemerintahan Narendra Modi mencoba membangun narasi-narasi terkait keamanan dalam kebijakan ini. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.